Dunia Jakarta pada pertengahan tahun 90-an adalah rimba yang kejam. Heru, dengan mata tajam dan senyum licik, adalah salah satu penguasa di sana. Ia tidak memiliki kantor mewah atau nama besar, tetapi para pengusaha, politikus, bahkan jenderal mencarinya. Heru adalah maklar benda-benda pusaka gaib, seorang kurator yang tidak menjual sejarah, melainkan janji palsu tentang kekayaan dan kekuasaan. Di balik penampilannya yang sederhana, Heru menyimpan rahasia-rahasia kotor. Ia tahu setiap celah, setiap kelemahan manusia. Kliennya selalu datang dengan satu tujuan: mendapatkan kekuatan instan. Mereka ingin kekebalan dari peluru, kekayaan yang melimpah, atau kekuasaan yang tak tergoyahkan. Dan Heru, dengan cerdiknya, akan memberikan ilusi itu. Ritualnya selalu sama, dilakukan di sebuah ruangan temaram dengan aroma kemenyan yang menyesakkan. Klien akan datang dengan koper penuh uang. Ini adalah mahar. Heru, tunjukkan padaku keasliannya, bisik seorang pengusaha kaya raya. Matanya berbinar penuh ketamakan. Heru tersenyum tipis. Tuan, jangan terburu-buru. Semua ada aturannya. Benda ini memilih tuannya. Dan untuk membuktikan kekuatannya, kita butuh tes yang jujur. Di atas meja, Heru mengeluarkan sebuah kotak kayu usang. Di dalamnya terbaring sebuah gigi berwarna kuning kecoklatan yang ia klaim berasal dari seorang pendekar sakti yang sudah meninggal ratusan tahun lalu. Jika benda pusaka ini asli, ia akan memiliki energi yang mampu menghancurkan gigi ini. Jelas Heru dengan nada meyakinkan. Tentu saja, ia tidak memberitahu siapapun bahwa gigi itu adalah gigi palsu yang ia buat dari tulang belulang hewan dan cairan kimia khusus. Klien pertama malam itu adalah seorang kolektor yang mencari merah delima, batu legendaris yang konon bisa membuat pemegangnya kebal. Heru menampakkan sebuah batu merah sebesar ibu jari yang ia dapatkan dari seorang pengrajin perhiasan. Ini bukan sembarang batu, kata Heru. Ini adalah merah delima. Dengan khusyuk, Heru merapalkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang ia hafal di luar kepala. Lalu, dengan gerakan cepat, ia menekan batu merah itu ke gigi palsu. Retak. Gigi itu pecah berkeping-keping. Mata sang kolektor terbelalak. Ia yakin mahar ratusan juta yang ia bayar sepadan dengan kekuatan yang akan ia dapatkan. Satu persatu, Heru menjual pusaka palsu lainnya. Keris yang konon bisa menangkis peluru, batara karang yang dijanjikan bisa mendatangkan rezeki tak terhingga, hingga patung kuningan sari yang ia jual sebagai harta karun Soekarno. Ia mengumpulkan kekayaan dari keputusasaan dan keserakahan orang lain. Heru adalah dalang yang sempurna, menarik tali benang para boneka yang buta oleh nafsu. Momen pencerahan di alam lain. Heru merasa hampa. Kesuksesan finansialnya tak mampu menambal lubang di jiwanya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Kekosongan itu begitu dalam, hingga membuatnya mengambil keputusan yang paling ekstrim dan nekat, melakukan ritual ngerogoh sukmo di sebuah gua yang terpencil. Ia ingin mencari tahu, apakah ada kekuatan yang lebih besar di luar tipu muslihatnya. Di dalam gua yang gelap, hanya diterangi cahaya lilin, Heru duduk bersila. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh energi dan pikirannya untuk melepaskan roh dari jasad. Mantra-mantra yang ia rapalkan kini terasa berbeda. Tidak lagi penuh ambisi, melainkan sebuah permohonan tulus. Ia ingin menemukan jawaban, apapun risikonya. Detik-detik berlalu, terasa seperti berabad-abad. Tiba-tiba, Heru merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah ia adalah bulu yang diterbangkan angin. Ia membuka matanya dan terkejut melihat jasadnya sendiri tergeletak tak berdaya di hadapannya. Sensasi aneh antara ketakutan dan kebebasan menyelimuti dirinya. Rohnya terlepas, ia melayang, naik menembus atap gua,
dan menembus lapisan-lapisan langit. Di bawahnya, dunia tampak seperti titik kecil yang penuh kabut. Ia terbang semakin tinggi, meninggalkan kegelapan dan kotoran dunia fana. Kemudian, di hadapannya, sebuah dunia baru yang tak terlukiskan mulai terbentuk. Ini bukan surga yang sering diceritakan, melainkan sebuah alam yang begitu nyata. Sungai-sungai di sana mengalirkan air yang bersinar. Pepohonan memiliki dedaunan yang memancarkan cahaya lembut, dan udara dipenuhi wangi bunga yang tidak pernah ia hirup sebelumnya. Di sana, tidak ada rasa takut, tidak ada ketamakan, yang ada hanyalah kedamaian. Di tengah keindahan itu, sebuah sosok muncul, bukan manusia, melainkan gumpalan cahaya yang sangat terang, memancarkan kasih sayang yang tak terbatas. Heru tahu, sosok ini bukanlah makhluk dari dimensi lain yang ia kenal. Ini adalah kekuatan sejati yang selama ini ia cari. Ia merasa malu akan semua kebohongannya. Air mata mengalir dari mata rohnya. Ia berlutut di hadapan sosok itu, memohon ampunan. Ia hanya ingin satu kesempatan lagi untuk kembali, untuk memulai hidup yang baru. Perjalanan menuju pertobatan sejati. Kembali ke dunia nyata, Heru merasa seolah-olah ia adalah orang yang berbeda. Pengalaman mati suri itu telah merobek ilusi yang selama ini ia genggam. Namun, meninggalkan masa lalu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Heru masih terikat dengan dunia spiritual dan kenalan-kenalannya. Bahkan, ia diangkat menjadi ketua Perkumpulan Dukun se-Indonesia, sebuah posisi kehormatan yang dulunya ia idamkan. Di tengah perkumpulan yang dipenuhi aroma kemenyan dan bisik-bisik mantra, Heru merasa asing. Ia melihat orang-orang yang datang mencari kekayaan, ilmu kebal, atau bahkan jodoh dengan mata yang dulu ia miliki. Mata yang penuh keserakahan. Hatinya merasa hampa. Kedamaian yang ia rasakan di alam lain terasa semakin jauh. Jabatan dan penghormatan itu adalah belenggu yang menahannya. Pergolakan batin Heru semakin dalam. Setiap kali ia hendak melakukan ritual atau memberikan jimat palsu, bayangan sosok bercahaya itu muncul di benaknya. Bisikan lembut yang ia dengar di alam lain kini terus mengganggunya. Ia merasa menjadi munafik, menjual sesuatu yang ia tahu hanyalah ilusi. Padahal jiwanya sudah merasakan kebenaran sejati. Pada suatu malam yang sunyi, Heru tidak bisa tidur. Ia bangkit, keluar dari rumahnya, dan berjalan tanpa tujuan. Kakinya membawanya ke sebuah gereja kecil yang lampunya masih menyala. Heru tidak tahu mengapa ia ke sana. Rasa penasaran dan keputusasaan mendorongnya masuk. Ia duduk di salah satu bangku belakang, mengamati orang-orang yang sedang berdoa. Lalu, seorang pendeta berdiri di mimbar dan mulai berkhotbah. Kata-katanya sederhana, namun menggetarkan hati Heru. Pendeta itu berbicara tentang pengampunan, tentang kasih, dan tentang betapa besarnya cinta Tuhan yang rela melindungi manusia. Bahkan saat manusia itu masih bergelut dalam kegelapan, tiba-tiba Heru merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hal mistis seperti yang ia kenal, melainkan sebuah sensasi yang mendalam dan nyata. Kilas balik hidupnya berputar di benaknya, bagai film yang dipercepat. Ia melihat dirinya menipu orang, menjual harapan palsu, dan hidup dalam kegelapan. Namun, di setiap momen kelam itu, Heru melihat bayangan samar sosok bercahaya yang melindunginya. Ia melihat dirinya hampir tertangkap polisi, tetapi entah bagaimana ia bisa lolos. Ia melihat dirinya diserang oleh sindikat lawan. Tetapi tiba-tiba, mereka lari ketakutan. Heru sadar, sosok yang ia temui di alam lain bukanlah kebetulan. Itu adalah sosok yang telah melindunginya. Bahkan, saat ia masih menolak keberadaannya. Air mata Heru mengalir tak terbendung. Ia menangis, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. Di sana, di
Di dalam gereja kecil itu, Heru mengambil keputusan besar. Ia akan meninggalkan semua masa lalunya. Keputusan itu tidak mudah. Heru harus menghadapi amarah dan kekecewaan dari reken-reken dukunnya. Banyak dari mereka menganggapnya gila, mengkhianati ajaran spiritual yang selama ini mereka pegang. Namun, Heru tidak peduli. Ia mengembalikan semua jimat, menyingkirkan semua mantra, dan membakar semua benda pusaka palsu yang ia miliki. Ia membuang Jojo semua identitasnya sebagai orang sakti dan memilih untuk menjadi manusia biasa yang mencari kedamaian. Pada akhirnya, Heru Gundul benar-benar bersih. Ia tidak lagi memiliki kekuatan mistis, tidak lagi bisa menipu dengan gigi palsu, dan tidak lagi menjadi raja di dunia kegelapan. Ia hanya seorang pria dengan masa lalu yang penuh noda, yang kini berjuang untuk menemukan makna hidup yang baru.